Kelihatan ya. Menghadap kiblat sudah kita bahas pada pertemuan lalu. Kita akan lanjutkan pada yang kedua mengenai masuk waktu. Ini adalah pembahasan yang sangat penting ya. Mengenai masuk waktu. Artinya apa? Seseorang tidak boleh sholat zuhur atau asar atau maghrib atau isya kecuali sudah masuk waktu. Lain halnya kalau dia menjamak. Kalau dia menjamak tentu dia boleh sholat dengan jamak takdim, yaitu waktu dimajukan. Tapi kalau dia tidak menjamak, maka pada asalnya seorang tidak boleh sholat kecuali masuk waktu. Tidak boleh seorang sholat zuhur sebelum waktu zuhur, dan tidak boleh seorang sholat asar sebelum waktu asar, dan tidak boleh seorang sholat maghrib sebelum waktu maghrib, dan seterusnya. Tidak boleh seorang sholat subuh. Nah, kita akan bahas beberapa waktu-waktu sholat masuk waktu. Yang pertama adalah waktu sholat zuhur. Ya. Waktu zuhur ya. Nah, waktu zuhur ini bisa kita bagi menjadi dua. Adalah awal waktu, dan kita akan bahas juga tentang akhir waktu. Dan setiap sholat akan kita bahas seperti itu. Nah, kapan mulai awal waktu dari waktu zuhur? Datang dalam hadis-hadis menjelaskan tentang awal waktu dan akhir waktu, dan kita simpulkan insyaallah pada kesempatan kali ini. Ya, kita akan jelaskan kapan waktu zuhur. Waktu zuhur dimulai adalah ketika zawal. Zawal itu adalah tergelincirnya matahari dari tengah langit. Jadi kalau matahari pas dari timur terbit, kemudian ketika sampai tengah langit, nah, kemudian ketika dia mulai bergelincir, itulah masuk awal waktu zuhur. Ya, itu awal masuk waktu zuhur. Kemudian kapan berakhir waktu zuhur? Berakhir ketika panjang bayangan benda sama dengan panjang benda. Sama dengan panjang benda. Ya. Tapi saya akan kasih ilustrasi dalam hal ini contoh. Ini contoh tentang waktu zuhur. Taruhlah di sini ada benda dengan panjang misalnya 2 meter ya. Ya misalnya panjang 2 meter. Kemudian ada matahari mulai terbit ya. Matahari mulai terbit dari sini misalnya ya. Ini matahari mulai terbit menuju ke sana. Nah, kemudian mulailah matahari terbit, kemudian dia berpindah ke sini ya. Terus sampai akhirnya matahari persis di atas ya. Inilah dia persis di atas benda tersebut. Inilah mulai dari awal waktu zuhur. Sebelumnya ini timur, ini kan timur ya. Ini timur ya. Nah, ketika matahari menuju ke barat ya, ketika dia mulai bergeser ke sini, berpindah, ini namanya waktu zawal, dia berpindah. Dia berpindah ke areal berikutnya. Nah, ketika itu maka bayangan benda mulai berpindah ke arah timur. Tadinya bayangan benda ke arah barat, kemudian semakin kecil semakin akhirnya menuju ke arah timur. Kapan bayangan benda mulai berubah dari barat menuju timur, maka itulah awal waktu zuhur. Jadi kalau bisa kita gambarkan misalnya bayangan benda ini ya. Nah, di sinilah awal zuhur. Awal zuhur ya. Kapan berakhir waktu zuhur? Berakhir waktu zuhur ketika bayangan benda sama dengan panjang benda. Ya inilah. Kemudian matahari mulai bergeser ke arah sini ya, ke arah barat ya. Kemudian bayangan benda mulai memanjang. Taruhlah bayangan benda sampai sini. Nah, inilah akhir zuhur. Inilah akhir zuhur ya. Kalau kita mau mataharinya mungkin ya kira-kira di sini. Nah, matahari posisinya kira-kira di sini. Nah, ini adalah akhir zuhur, gampangannya gitu ya. Akhir zuhur. Setelah kita bicara tentang waktu zuhur, kita bicara waktu asar. Kapan waktu asar ya? Waktu asar, akhir zuhur itulah akhir dari waktu asar ya. Akhir zuhur inilah sama dengan, atau kurang jelas ya. Ya akhir zuhur ini
Akhir zuhur ini sama dengan awal asar. Jadi kalau ditanya kapan mulai waktu asar dimulai ketika bayangan benda sudah sepanjang dengan bendanya. Kapan berakhir waktu asar? Waktu asar berakhir ketika bayangan benda dua kali lipat. Inilah akhir asar. Akhir asar, ya. Akhir asar ketika panjang benda dua kali lipat. Panjang benda, panjang bayangan bukan panjang benda, mohon maaf. Panjang bayangan sama dengan dua kali panjang benda. Itulah akhir dari waktu asar, ya. Nah, perhatikan ketika waktu matahari sudah sampai di panjang akhir benda atau panjang dua kali benda, antara di sini antara panjang benda dengan matahari terbenam masih ada jeda, ya. Perhatikan di sini masih ada jeda. Taruhlah di sini matahari terbenam, ya. Di sini ada jeda. Nah, di sini matahari terbenam. Nah, jeda ini di sinilah matahari waktu kuning. Inilah waktu disebut dengan matahari sudah menguning. Ya, matahari sudah menguning, ya. Dan di sini kalau kita bilang apa namanya hukumnya tidak boleh seorang menunda sholat sampai waktu tersebut. Ya. Saya kasih warna misalnya di sini. Oh, mohon maaf. Ya, di sini matahari mulai menguning, ya. Ini adalah waktu makruh, ya. Tidak boleh sholat asar kecuali yang beruzur, Nah, jadi inilah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa lihat kembali bahwasanya jadi awal waktu zuhur ketika matahari persis di di atas, ketika berpindah, kemudian akhir waktu zuhur ketika panjang bayangan benda sama, kemudian akhir waktu asar adalah ketika panjang bayangan benda dua kali lipat. Tetapi ketika panjangan benda dua kali lipat, ya, itu belum matahari terbenam. Antara panjang dua kali lipat dengan matahari terbenam ini ada jeda. Nah, jeda ini saya bilang tadi adalah waktu tidak boleh seorang sholat asar. Tidak boleh seorang sengaja tanpa uzur menunda waktu sholat sampai waktu ini. Hukumnya haram. Ini kira-kira mungkin kalau sekarang ini adalah jam 5:30 misalnya. Tidak boleh. Ini waktu haram. Seorang hanya boleh waktu asar sholat di situ ketika dia ada uzur. Kalau dia tidak ada uzur, dia tidak boleh sholat pada waktu tersebut. Taib, itulah tadi waktu zuhur, kemudian sudah kita jelaskan juga waktu asar, ya. Waktu asar awal dan akhirnya, ya. Dan sekarang kita lanjutkan tentang waktu maghrib, ya. Bagaimana dengan waktu maghrib? Waktu maghrib, ya, sangat mudah, ya. Ada awalnya, ada akhirnya. Awal dari waktu maghrib, awal waktu maghrib adalah terbenam matahari hingga seluruh bulatan matahari terbenam. Adapun akhir dari maghrib yaitu hingga, ya, sebelum mega mendung hilang, bukan mega mendung, mega merah di langit hilang.
Kalau masih ada mega merah di langit, itu orang masih boleh sholat maghrib. Ya, sehingga lihat di langit, di ufuk masih ada warna merah enggak? Kalau masih ada warna merah, maka itu berarti masih waktu maghrib. Ya. Dan ini juga akhir dari maghrib sama dengan awal isya. Awal isya. Makanya ketika kita bahas waktu isya, kita bisa bilang ada awal dan ada akhir. Kapan awal waktu isya? Gampangan ini awal waktu isya inilah. Inilah awal waktu isya, yaitu ketika mega merah hilang. Mega merah hilang. Ini awal waktu isya. Sekarang mungkin sekitar di Jakarta sekitar jam 7 lewat sedikit. Adapun akhir dari waktu salat isya, maka ada khilaf di kalangan para ulama. Khilaf. Secara umum ada dua pendapat tentang akhir waktu salat isya. Dua pendapat. Pendapat pertama, ikhwan yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, pendapat pertama bahwasanya akhir daripada waktu isya adalah sebelum azan subuh. Dan ini pendapat mayoritas mazhab Syafi'iyah. Mazhab Syafi'i di tanah air menerapkan ini. Jadi kita boleh salat isya jam 4 subuh boleh, jam 4 subuh atau jam setengah 4, yang penting sebelum azan subuh. Ini pendapat. Tapi kalau lihat pendapat mayoritas ulama, mayoritas ya, jumhur, bahwasanya akhir isya adalah sebelum setengah malam, sebelum tengah malam. Sebelum tengah malam. Berdasarkan hadis dari sahabat mengatakan wa salatul isya ila nisfil lail. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat isya sebelum tengah malam. Dan untuk menentukan tengah malam ini caranya bagaimana? Tengah malam ditentukan dengan terbenam matahari, yaitu azan maghrib, sampai terbenam fajar, sampai terbit fajar, yaitu azan subuh bagi dua. Gampangannya kalau kita bilang sekarang azan maghrib misalnya jam 6, kemudian azan subuh misalnya jam 5 misalnya. Nah, berarti setengah malam tuh kira-kira jam 11:04, kira-kira jam 11:04. Ya, kurang lebih. Kalau sekarang kurang lebih jam hingga 11 misalnya 15 ya PM. Inilah seorang berusaha kalau mengikuti pendapat jumhur, jangan sampai dia salat setelah lewat tengah malam salat isya, tidak boleh. Dia berusaha salat isya sebelum jam 11:15. Kecuali ada uzur. Kalau dia ada uzur, maka dia boleh salat setelah itu. Kita katakan di sini kecuali ada uzur. Kecuali ada uzur, dia boleh salat lewat waktu ini. Contoh, apa ada uzur misalnya uzur tersebut, misalnya gampangannya adalah yang pertama misalnya adalah baru suci dari haid misalnya. Atau misalnya ketiduran. Ya, kalau dia ketiduran dia bangun jam 1 salat isya enggak ada masalah. Tapi menyengaja menunda salat isya sampai jam 1 malam tidak boleh. Karena menurut jumhur ulama salat isya itu berakhir sampai tengah malam, ya. Adapun kalau ada uzur seperti baru suci dari haid, ketiduran, atau misalnya baru turun dari pesawat, misalnya ini dari pesawat, atau misalnya zaman sekarang orang lagi safar kemudian musim Covid dia tidak berani salat di rest area, ada uzur-uzur syar'i, maka dia boleh mengerjakan lewat tengah malam, ya. Jadi tapi kalau kita mengikuti pendapat mazhab Syafi'i, ini mazhab Syafi'i, maka lebih mudah karena waktu isya yang penting sebelum azan subuh. Jadi ini yang dipraktekkan di tanah air kita. Cuma saya lebih condong pada pendapat bahwasanya pendapat mayoritas ulama bahwasanya waktu salat isya sampai setengah malam. Ini lebih hati-hati. Mudah-mudahan bisa bisa di foto atau bagaimana biar ada gambaran bagi kawan-kawan. Ya, nanti dikirim. Sudah? Saya masuk salat subuh, waktu subuh sekarang habis ini. Sudah?
Oke, yang berikutnya waktu maghrib dan waktu isya. Sudah. Baik, kita lanjutkan. Eh, Berikutnya kita bahas tentang eh, waktu subuh, ya. Waktu sholat subuh. Waktu sholat subuh ada namanya awal, ada namanya akhir. Awal semua sepakat bahwasanya awal adalah ketika terbitnya fajar shadiq. Fajar shadiq. Jadi ternyata fajar itu ada dua. Fajar itu ada dua, ya. Ada namanya fajar shadiq, ada namanya fajar kadzib, fajar dusta. Jadi ada dua, fajar shadiq, fajar kadzib. Adapun fajar kadzib ciri-cirinya dia cahayanya horizontal. Kemudian semakin lebar. Kalau sudah terbit semakin lebar, semakin menyebar, ya, menyebar. Adapun fajar kadzib cahayanya vertikal. Cahayanya vertikal, kemudian dia akan hilang, dia akan hilang. Nah, maksud saya ketika pertama kali muncul cahaya, cek dulu jangan-jangan fajar kadzib. Begitu cahaya dia keluar cahaya seperti itu, jangan dulu lihat, bisa jadi itu fajar kadzib. Terutama kalau kita, misalnya saya pulang dari Saudi, saya sering lihat buka jendela untuk mengecek kapan waktu subuh. Maka saya lihat terus cahaya. Kalau cahaya lari ke vertikal, saya belum sholat. Tapi ketika dia horizontal, kemudian semakin menjadi, itulah fajar shadiq. Itulah fajar shadiq. Nah, itulah awal dari waktu sholat subuh. Adapun akhir sholat subuh, semua sepakat, akhir waktu sholat subuh adalah hingga terbit matahari. Hingga terbit matahari, yaitu terbit bulatan matahari. Kalau bulatan matahari sudah keluar semua dari cakrawala, itulah akhir waktu sholat subuh. Siapa yang sholat subuh di luar ini berarti dia di luar waktu, dia qadha. Dia qadha. Selanjutnya yang menjadi permasalahan ikhwan, ya. Sekarang para ulama sepakat inilah waktu adalah fajar shadiq. Awal inilah waktu awal subuh. Hanya saja ulama khilaf atau ahli astronom, bukan ulama, ya, ahli astronom. Khilaf kapankah muncul fajar shadiq? Muncul fajar shadiq. Ini ada khilaf di kalangan mereka, ya. Kapan muncul fajar shadiq, ya. Saya kasih gambaran. Jadi kalau ini cakrawala, ya. Ini cakrawala. Tentunya matahari belum terbit. Matahari di bawah cakrawala, ya. Matahari di bawah cakrawala. Misalnya matahari di sini. Menurut Ummul Qura atau kita di tanah air, ya, bahwasanya jika matahari di bawah cakrawala 20 derajat minus 20 derajat, maka sudah nampak fajar shadiq. Sudah nampak fajar shadiq di atas. Jadi mereka menganggap dengan perhitungan jika letak posisi matahari di bawah cakrawala minus 20 derajat, maka berarti sudah terbit fajar shadiq menurut mereka. Dan ini yang dipraktikkan di tanah air kita, ya. Tetapi ternyata sebagian ahli astronom menyelisih hal ini. Sebagai contoh, saya dapat bacaan dari Muhammadiyah. Mereka menganggap fajar shadiq baru boleh kelihatan ketika minus 18. Minus 18 derajat. Dan setiap derajat mewakili 4 menit, ya. Setiap derajat sama dengan 4 menit.
Sehingga menurut Muhammadiyah, ini Muhammadiyah, bahwasanya azan kita yang sekarang azan pemerintah minus 20 itu kecepatan 2 derajat, ini berarti kecepatan 4 menit. Kecepatan 8 menit. Kecepatan 8 menit ya. Menurut Muhammadiyah azan pemerintah kecepatan 8 menit. 8 menit. Kenapa? Karena 2 derajat. Kalau di Malaysia dia 19,5. Jadi azan subuh itu minus 19,5 jadi kecepatan 2 menit. Kita ini kecepatan menurut mereka. Yang lebih ekstrim lagi ada yang mengatakan harusnya 16. Ada yang lebih ekstrim lagi sebagian tapi tidak diterapkan di negara kita. Mereka mengatakan harusnya minus 16 derajat. Minus 16 derajat berarti sekarang dipraktikkan itu kecepatan 16 menit. Oleh karenanya, jika demikian bagaimana solusinya? Kalau saya lebih cenderung bahwasanya pendapat Syekh Utsaimin rahimahullah, azan kita yang sekarang ini, wallahu alam bisawab, kecepatan 4 menit. Kecepatan 4 menit ya. Jadi kalau kita mau sholat subuh hendaknya kita tunda 4 menit ya. Makanya di kompleks kita qomat setelah 15 menit karena 15 menit aman. Ya, setelah 10 menit juga aman. Jadi jadikanlah jarak antara azan dengan qomat 10 menit itu lebih aman. Lebih aman. Jangan baru azan kemudian baru 3 menit kemudian kita sholat, khawatir pendapat yang lain ada tepatnya. Oleh karenanya ditunda lebih baik, lebih baik. Baik, ini adalah waktu sholat subuh ya. Baik, bisa difoto mungkin. Ya, waktu sholat subuh. Waktu sholat subuh. Baik. Kita selesai dari syarat-syarat tentang waktu-waktu sholat. Ya. Sekarang kita lanjutkan. Ikhwan akhwat yang dirahmati Subhanahu wa taala. Syarat-syarat berikutnya. Jadi syarat salat berikutnya. Syarat sah salat berikutnya adalah niat. Niat para ulama sepakat bahwasanya niat tempatnya di hati, ya. Tempatnya di hati. Ya. Jika lisan menyelisihi hati, yang jadi patokan adalah hati. Ini kesepakatan para ulama. Patokan adalah hati. Timbul pertanyaan, bolehkah niat salat dilafalkan? Dilafalkan. Ingat ya, dilafalkan secara sir itu pelan-pelan, bukan dijaharkan. Dijaharkan salah, ya. Tidak ada ulama yang mengatakan niat salat dijaharkan, enggak ada dalam buku-buku fikih manapun. Mereka mengatakan dilafalkan, ya. Ini khilaf, bolehkah niat salat dilafalkan? Ada khilaf di kalangan para ulama, ya, khilaf di kalangan para ulama, ya. Khilaf. Ada yang mengatakan bahwasanya hukumnya adalah dianjurkan. Ini pendapat pertama, ya. Hukumnya adalah dianjurkan dan ini adalah pendapat ulama Syafi'iyah. Ulama Syafi'i yang dipraktekkan di tanah air kita, ya. Mereka mengatakan dianjurkan. Tujuannya adalah untuk mengkokohkan hati. Tujuan untuk mengkokohkan yang ada di hati. Sehingga ketika mereka salat mereka mengatakan sholli fardhu dhuhri. Tapi ingat, menurut mereka bukan dikeraskan. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblat, enggak begitu, tapi dengan sir, dengan dilafalkan pelan, yang penting kau kokohkan hatimu. Karena kau tidak perlu kasih tahu orang. Kau kasih tahu orang, orang juga 11 salat zuhur.
sebelah kirimu juga salat zuhur. Kau mau kasih tahu Allah, Allah juga sudah tahu, ya. Tidak perlu. Terus apa fungsinya kau melafalkan? Menurut ulama Syafi'iyah fungsinya adalah agar kita mengkokohkan di hati. Ini ijtihad mereka sehingga mereka mengatakan dianjurkan ketika orang mau salat dia mengucapkan usolli fardhu zuhri atau usolli fardhu asr, usolli fardhu maghrib salasa raka'atin mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Ini menurut mereka seperti itu. Ini pendapat. Pendapat yang berikutnya bahwasanya ya tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan. Dan ini pendapat yang saya lebih condong bahwasanya ini lebih kuat bahwasanya tidak perlu dianjurkan untuk melafalkan niat. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat tidak pernah melafalkan niat. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat tidak pernah melafalkan niat. Dan salat mereka lebih baik melafalkan niat. Tapi ada yang berkata, Ustaz, mereka kan para sahabat, mereka paham tentang agama. Kalau orang-orang sekarang tidak tahu bahasa Arab, kita bilang bahwasanya yang masuk Islam juga banyak orang Arab Badui. Banyak orang Arab Badui, namun tidak pernah diajarkan mereka melafalkan niat. Demikian juga masuk Islam ada orang-orang Romawi, Persia, mereka masuk Islam, yang mereka juga tidak ahli bahasa Arab dan mereka juga tidak pernah diajarkan oleh para sahabat untuk melafalkan niat. Oleh karena tidak ada melafalkan niat datang dalam hadis sahih tidak ada. Hadis dhaif pun tidak ada, hadis palsu pun tidak ada. Maka saya lebih condong bahwasanya dianjurkan untuk tidak melafalkan niat. Tidak melafalkan niat lebih baik daripada melafalkan niat. Tapi ini masalah khilafiyah. Kemudian juga melafalkan niat terkadang menimbulkan was-was, dan ini terjadi. Menimbulkan was-was. Sebagian orang ketika mau salat dia dia sholli fardhu. Ya, saya lihat sendiri seperti itu. Sholli fardhu. Allah, nanti dia ragu-ragu. Ketika imam sudah mau rukuk dia tiba-tiba bisa khusyuk ya. Tapi intinya sebagian orang seperti itu ya. Maka tapi kita tahu ini karena ini adalah masalah khilaf, kita berlapang dada. Ketika saya tulis khilaf maksudnya untuk apa? Berlapang dada. Ya. Berlapang dada, kita berhak memilih mana yang lebih kuat tapi tanpa harus menghinakan yang lain. Itu maksud saya. Ya. Jadi pendapat yang lebih kuat wallahu alam bisawab bahwasanya tidak dianjurkan seorang melafalkan niat, cukup dalam hatinya maka dia pengin salat zuhur, pengin salat asar, Allah sudah tahu, ya. Dan kalaupun dia lagi bimbang dia tinggal mantapkan di hati, tidak perlu dia lafalkan. Karena kenapa tidak perlu dilafalkan? Karena Nabi SAW tidak pernah mengajarkan demikian, tidak pernah mengajarkan melafalkan niat sama sekali ya. Baik, ini berkaitan dengan cara sah salat adalah masalah niat. Jadi di antara kesalahan yang fatal di tanah air karena kejahilan, mereka menyangka melafalkan niat adalah syarat sah. Padahal tidak. Para ulama seluruh 4 mazhab berpendapat yang namanya syarat sah salat itu dalam hati. Masalah melafalkan ini hanyalah masalah dianjurkan atau tidak, itu khilaf di kalangan para ulama ya. Jadi kita harus paham niat di hati. Adapun masalah melafalkan ada khilaf di kalangan para ulama. Baik, tolong difatwain. Baik. Selanjutnya kita masuk pada syarat sah salat berikutnya mengenai menutup aurat ya. Menutup aurat. Kita akan bagi aurat, ada aurat laki-laki, ada aurat perempuan ya. Aurat laki-laki, lelaki, ada aurat wanita. Aurat lelaki, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada ada tentunya ada khilaf di kalangan para ulama ya, aurat lelaki. Kalau untuk istrinya tidak jadi masalah ya. Seorang wanita boleh melihat aurat suaminya, seorang suami boleh melihat aurat istrinya.
dan itu dibutuhkan dalam apa namanya melakukan hubungan biologis. Oleh karenanya ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya, apakah seorang laki boleh melihat aurat pasangannya? Maka Aisyah bercerita, kuntu aktasilu ana wan nabi sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin kilana junubun. Aku pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mandi junub bareng dan kami dalam kondisi junub dan kami mandi dari satu tempayan yang sama. Kata Ibnu Hajar, ini dalil bahwasanya ini nas yang tegas bahwasanya seorang istri boleh melihat kemaluan suaminya dan seorang suami boleh melihat kemaluan istrinya karena mereka ada kedekatan dan saling membutuhkan akan hal tersebut. Tapi kalau selain istri, aurat laki dari mana sampai mana? Teman kita, ya. Maka aurat lelaki yang sesungguhnya yang ada, ini pendapat yang lebih kuat, yaitu antara pusar hingga lutut. Antara, perhatikan sini, antara pusar hingga lutut. Perhatikan, pusar dan lutut bukan aurat. Rasulullah SAW pernah kelihatan lututnya. Ya. Jadi para ulama mengatakan antara pusar dan lutut. Pusar tidak termasuk aurat, lutut juga bukan termasuk aurat. Tetapi antara keduanya, antara pusar sampai lutut. Kemudian aurat lelaki terbagi menjadi dua. Lelaki bisa diklasifikasikan menjadi dua. Ada namanya aurat mughalladzah. Aurat mughalladzah yaitu aurat berat, ya. Aurat besar, ya, atau berat, ya. Kemudian ada aurat mukhaffafah, aurat ringan. Aurat berat apa? Aurat berat adalah kubul dan dubur. Ini kenapa perlu dibagi? Karena sebenarnya mengatakan jika seorang sholat kelihatan aurat besarnya maka batal. Tetapi kalau seorang sholat kelihatan aurat ringannya segera dia tutup setelah itu maka masih ditoleransi. Aurat ringan adalah selain kubul dan dubur. Misalnya apa? Misalnya pantat, misalnya bokong, misalnya paha. Ini semua namanya aurat ringan. Aurat ringan ini kalau kelihatan sebentar dimaafkan, ya. Jika terlihat sebentar, ya. Jika tersingkap sebentar maka dimaafkan. Ini tentang aurat apa? Lelaki. Aurat lelaki. Baik, selanjutnya yang kita bahas adalah aurat wanita. Aurat wanita dari mana sampai ke manakah? Aurat wanita kita bisa bagi menjadi dua, ya. Ada namanya aurat di luar salat. Ada aurat di dalam salat. Para ulama membedakannya. Aurat wanita di luar salat, perhatikan, kalau dia sedang tidak salat maksudnya, jika di hadapan lelaki asing, maka seluruh tubuhnya auratnya adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan tangan. Ini pun khilaf. Jika ada lelaki asing maka auratnya seluruh tubuhnya kecuali wajah dan tangan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'atu auratun, wanita itu aurat, ya. Sebagian ulama menganggap bahwasanya wajah juga aurat. Ini khilaf, ya, tentang wajah. Sebenarnya mengatakan wajah juga aurat. Maka lelaki tidak boleh lihat wajahnya. Wanita hanya diperkenankan untuk membuka matanya saja. Ya, selain itu tidak boleh. Ini khilaf. Ada dua mazhab yang mengatakan wajah aurat, dua mazhab mengatakan tidak merupakan aurat. Khilaf di ulangan para ulama. Bahkan sampai ulama ahlu sunnah zaman sekarang. Seperti khilaf antara Syekh bin Baz dengan Syekh Albani. Syekh Albani rahimahullah menganggap wajah wanita bukan aurat. Boleh dibuka. Adapun Syekh bin Baz mengatakan tidak, wajah wanita adalah aurat maka wajib untuk pakai cadar. Ada khilaf di kalangan para ulama.
Meskipun semua sepakat bahwasanya pakai cadar lebih afdal, terutama jika wanita tersebut terkenal dengan kecantikannya. Seorang wanita yang masyhurah bil jamal, terkenal dengan kecantikannya, kan hendaknya dia berusaha menutup wajahnya ya, karena wajah adalah tempat berkumpul segala sebab keindahan. Seorang lebih terpesona melihat wajah daripada bagian tubuh yang lain. Tapi intinya ada khilaf di kalangan para ulama. Ini aurat di luar salat jika di hadapan laki asing. Kemudian jika di hadapan sesama wanita, jika di hadapan sesama wanita dan mahram. Apa yang boleh terlihat? Maka auratnya sama dengan aurat lelaki. Itu antara pusar hingga lutut. Perhatikan, saya bicara antara wanita dengan wanita. Bukan berarti aurat wanita antara wanita dan wanita adalah antara pusar sampai lutut. Bukan berarti seorang ketemu wanita yang lain dengan kondisi dada terbuka. Tidak, bukan maksudnya demikian. Tapi maksudnya seandainya kalau harus terlihat dari bagian dadanya sesama wanita tidak jadi masalah. Misalnya seorang wanita ketemu dengan temannya dan dia harus menyusui anaknya sehingga dia buka dadanya, kemudian dia menyusui anaknya, dilihat oleh teman-teman wanita, enggak ada masalah. Sebagaimana kalau dilihat oleh kakaknya, dilihat oleh mahramnya, enggak ada masalah. Tapi yang tidak boleh kelihatan adalah pusar sampai lutut. Tidak boleh, meskipun kakaknya, meskipun wanita yang lain, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ya, dia auratnya antara pusar sampai lutut. Ya. Tapi kalau seandainya ada kebutuhan, misalnya dipijit atau dia harus menyusui anaknya, harus kelihatan dadanya di hadapan wanita lain, di hadapan kakaknya, di hadapan mahramnya, tidak jadi masalah. Ini semua kita sedang bahas tentang aurat di luar salat. Bukan itu pembahasan inti kita. Inti kita adalah tentang bagaimana aurat dalam salat. Ini yang mau kita bahas. Tentang bagaimana aurat dalam salat. Baik. Silakan di ini. Sudah? Baik, aurat dalam salat. Aurat wanita dalam salat. Secara umum wajah dan kedua tangan boleh dibuka. Boleh dibuka. Ini kesepakatan para ulama, sepakat para ulama. Yang jadi masalah adalah bolehkah kaki juga terbuka? Perhatikan ya, bolehkah kaki juga terbuka? Saya ingatkan, ingat, kaki wanita di luar salat adalah aurat. Tidak boleh terlihat oleh lelaki asing. Tidak boleh terlihat oleh lelaki asing. Adapun kaki dalam salat, kaki wanita dalam salat, maka ada khilaf. Menurut mazhab Hanafi boleh kaki terlihat. Kaki boleh terlihat, kaki boleh terbuka. Ini kan dia salat. Kalau orang wanita salat meskipun tidak ada orang, dia tetap harus pakai tutup aurat yang terlihat wajah dan tangannya. Ini sepakat ulama. Kita bicara tentang masalah kaki. Menurut mazhab Hanafi, kaki boleh terbuka. Adapun menurut jumhur ulama, mayoritas, jika kaki terlihat maka batal salat. Kaki tidak boleh terlihat. Ini khilaf di kalangan para ulama. Karenanya kita dapati kalau kita ke Arab Saudi, ya kita akan dapati bahwasanya
eh, banyak orang-orang India, orang-orang Pakistan, kalau kita ke Masjid Nabawi, ibu-ibu cerita, mereka sering sholat kakinya terlihat. Kenapa? Karena India, Pakistan, Bangladesh, termasuk Cina, mereka di atas mazhab Hanafi. Sehingga ketika mereka sholat, kaki mereka terlihat, tidak jadi masalah. Menurut mereka, karena itu mazhab Hanafi, hal itu tidak merupakan problem. Artinya sholat dengan kaki terbuka tidak membatalkan sholat. Beda kalau kita mazhab Syafi'iyah, tidak boleh. Orang sholat kaki terbuka, maka sholatnya batal. Ini karena waktu sudah selesai, ya. Ini yang saya sampaikan, tolong di apa namanya, di foto. Kemudian kalau ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Wallahu taala alam bisawab. Ya. Saya mohon maaf karena saya tidak nulis langsung di papan tulis karena adalah sesuatu hal. Ya saya baru coba dengan tab ini, mudah-mudahan bisa dilihat dengan jelas. Silakan Bapak-bapak dan Ibu kalau ada yang bertanya. Kami ucapkan terima kasih kepada Al-Ustaz, jazakumullah khairan kasiron, materi bahasan yang penuh manfaat yang telah disampaikan di kesempatan siang hari ini. Kepada ikhwatul Islam, selanjutnya kita masuk sesi tanya jawab. Saya akan coba bacakan pertanyaan yang ada di kolom pertanyaan. Silakan. Oh, belum ada pertanyaan ya sepertinya Ustaz. Belum ada. ini jam kerja kah? Lagi jam kerja? Jam kerja, nah Ustaz, jam kerja. Nah, mungkin sudah paham semua atau kita kasih waktu 1 menit. Itu sudah ada. Ada yang raise hand. Kawan kita. Erik atau siapa itu? Pak Erik, tafadhol, Pak Erik. Silakan. Silakan Pak Erik, ya. Unmute dulu Pak Erik. Oke, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Erik, silakan Pak. Kalau barakallahu Ustaz. Ini Baik, Ustaz, baik. untuk masalah aurat, kalau misalkan untuk laki-laki ya Ustaz. Jadi antara apa di celana Pusar. itu di atas, Pusar dan ya di atas lutut itu celananya bolong dikit Ustaz. Bolong Ya. dikit, tapi sedikit aja sih, nggak gede banget gitu. Iya. Nah itu gimana? Apakah dia Iya. batal sholatnya apa gimana? Wallahu alam kalau cuma sedikit. Terus yang kedua Ustaz, Ya. satu lagi apa Ustaz? Silakan. Gimana ya Ustaz? Kalau misalkan kita lagi sholat biar kita khusyuk, itu ada tipsnya yang paling baik Ustaz. Iya. Syukron. Jazakallahu khair. Afwan. Jazakallahu khair. Adapun jika yang dia paha berarti dia aurat ringan, dia bukan aurat berat. Kita sudah bagi aurat berat adalah kubul dan dubur, yaitu kemaluan depan maupun dubur di belakang. Itu kalau terlihat masalah besar. Tapi kalau selain itu seperti paha sendiri ada khilaf di kalangan para ulama ya tentang dia aurat atau bukan. Beda kalau pantat ya dia aurat, tapi kalau paha maka ada khilaf. Menurut saya kalau cuma terbuka sedikit ya, artinya dia berusaha lah untuk menutupi. Kalau terbuka sedikit, misalnya ada si kecil misalnya seperti apa namanya kena rokok misalnya, itu ada bolongan sedikit atau goresan sedikit, menurut saya tidak jadi masalah ya. Artinya seorang berusaha untuk memperbaiki celana, tapi kalau tidak ada celana dia pakai itu, maka tidak jadi masalah. Kenapa? Karena para sahabat dulu mereka miskin-miskin juga, kemungkinan baju mereka ada robeknya, kemungkinan sarung mereka ada robeknya, itu sangat mungkin. Tapi Rasulullah SAW tidak pernah mengutak-ngutik permasalahan itu. Tentu yang terbaik adalah seorang tidak ada lubangnya sama sekali sehingga benar-benar tertutup rapat dari pusar sampai lutut. Tapi kalau ada robekan sedikit atau terkena misalnya ada orang merokok kemudian ada lubang sedikit, ya mudah-mudahan tidak jadi masalah. Tapi berusaha untuk tidak demikian lagi agar kita keluar daripada kekhawatiran, kegelisahan, jangan-jangan tidak diterima. Tapi kalau sudah terjadi insya Allah nggak ada masalah. Ya, Allah alam bisawab. Yang kedua, bagaimana supaya sholat untuk khusyuk? Banyak cara, tapi yang pertama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, Allahumma inna a'udzubika min qalbi la yakhsha, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari hati yang tidak khusyuk. Kemudian jalankan sunnah Nabi SAW mengatakan sallu salata muwaddi'in, salatlah sebagaimana seorang akan berpisah. Kalau kita merasa kita akan meninggal dunia, kita akan salat dengan salat yang khusyuk. Kita merasa ini salat kita yang terakhir, kita pasti salat dengan serius ya. Kita pasti akan salat dengan serius ya. Kemudian berikutnya di antara agar kita mudah untuk khusyuk, berusaha mengerti apa yang kita baca. Al-Fatihah artinya apa? Zikir ruku, zikir sujud itu artinya apa ya? Doa di antara duduk di dua sujud artinya apa? At-tahiyat artinya apa ya? Insyaallah itu memudahkan seorang untuk bisa khusyuk. Sambil belajar sedikit-sedikit ya, kita baca, kita ingat, oh
istiftah doa ini artinya apa. Kemudian Al-Fatihah artinya apa. Dengan belajar sedikit-sedikit, maka kita lebih khusyuk karena kita konsen dengan apa yang kita baca. Yang buat orang susah khusyuk ketika dia membaca dan tidak paham apa yang dia baca. Dan dia mendengar apa yang tidak paham dia dengar. Ini problem. Lagi kalau sholat di Masjid Nabawi, imamnya baca panjang, makmumnya bingung ini apa yang dibaca oleh imam. Ya. Dan itu membuat pikiran jadi melayang. Ya, tapi kalau kita ngerti bahasa Arab, ya, itu tentunya lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Erik atas pertanyaannya. Selanjutnya Ustadz ada pertanyaan dari Dr. Marisa. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, aurat di luar sholat selama wanita apakah termasuk juga wanita non-muslim? Yang kedua, di masjid dekat tempat tinggal saya, jarak antara waktu azan dan subuh dan iqomahnya sangat dekat, kurang dari 4 menit. Bagaimanakah cara mengantisipasinya? Syukran Ustaz. Yang pertama mengenai aurat antara wanita muslimah dengan wanita non muslimah ada khilaf memang. Sebenarnya mengatakan non muslimah atau wanita kafirah maka dianggap seperti laki ajnabi, maka dia harus menutup dan segalanya. Tapi pendapat yang lebih kuat, pendapat dipilih oleh Syekh bin Baz rahimahullah taala, wanita muslimah sama dengan wanita non muslimah, sama. Buktinya apa? Buktinya dalam riwayat disebutkan Aisyah didatangi oleh wanita Yahudi. Wanita Yahudi ketemu Aisyah dan tidak disebutkan Aisyah pakai jilbab, pakai apa, dia ketemu seperti ketemu wanita yang lain. Sehingga yang benar bahwasanya wanita muslimah sama dengan wanita kafirah dalam sisi aurat. Karena aurat kan sama wanita tidak ada syahwat secara umum, ya secara umum tidak ada syahwat sehingga tidak dibedakan antara wanita muslimah dengan wanita non muslimah. Jadi sama-sama aturannya sama. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua mengenai qomat yang hanya 4 menit, ya kita berharap lebih dari 4 menit ya. Kita berharap lebih dari 4 menit. Cari tukang muadzin yang azannya panjang. Yang azannya panjang 5 menit. Kalau azannya sudah selesai, sudah 5 menit, aman. Dan kasih masukan. Kita bilang, ini ada di status Pak, ini Muhammadiyah. Cari, saya rasa ada linknya itu. Karena ketika saya di Jogja, benar-benar diterapkan oleh Muhammadiyah. Kita azan ikut pemerintah, 8 menit kemudian baru Muhammadiyah azan, subuh ada karena di sana mereka banyak Muhammadiyah, basisnya Muhammadiyah. Saudara-saudara kita di Muhammadiyah mereka azan 8 menit setelah azan kita yang ikut pemerintah. Tapi kalau teman-teman mereka qomatnya 20 menit, jadi santai, nggak ada masalah ya. Jadi saya kasih masukan aja, kalau nggak pilih muadzin yang azannya panjang sehingga dari start azan sampai selesai azan sudah 5 menit. Ya kalau sudah 5 menit silakan mau salat, nggak ada masalah, lebih aman. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan dari Mutiara Wildener ya. Silakan Mbak atau Bapak. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ingin bertanya, masalahnya ini pada saya suka lupa kadang-kadang ya, suka lupa udah rakaat keberapa ya, 2 apa 3 ya, 3 apa 4 ya gitu. Terus kadang-kadang saya ulang lagi gitu, dari awal lagi ulang lagi gitu biar yakin. Nah itu karena suka seperti itu, saya jadi kadang-kadang suka menekankan sedikit jempol atau kadang-kadang ya supaya ingat gitu, oh ini ini rakaat sekian gitu. Nah itu bagaimana mengatasinya? Yang kedua, kalau mudah-mudahan tidak menyimpang dari topik, kalau misalnya mengambil air wudhu di dalam kamar mandi, itu di dalam kamar mandi itu ada tidak terpisah antara tempat mandi dengan toilet, itu bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Maaf ya Pak Ustadz, saya bertanya. Terima kasih. Sama-sama. Salam terbarat. Yang pertama, jika memang sering lupa, ya tentunya kita ada namanya sujud sahwi. Tapi kalau memang itu terlalu sering was-was, tidak jadi masalah. Kalau terlalu sering, kalau sekali semua orang lupa. Tapi kalau terlalu sering lupa, dia boleh melakukan bantuan tadi dengan misalnya memberi tanda atau meletakkan sesuatu, menggerakkan sesuatu misalnya, sehingga dia tahu di rakaat kedua, sehingga dia tidak was-was. Dia begitu sampai kemudian kalau dia merasa dia sudah bisa normal kembali, dia hanya was-was, atau dia bisa misalnya shooting pakai CCTV atau shooting dia lihat dirinya, saya kayaknya tadi was-was, ternyata tidak benar, selama ini dia usaha untuk membenahi penyakit yang dia alami. Tapi yang dilakukan oleh ibu nggak ada masalah. Artinya ibu dengan menggenggam jari atau gimana nggak ada masalah. Kalau itu memang perlu dilakukan, daripada was-was, setan ingin sholat kita was-was dan setan memang ingin buat kita lupa. Maka dengan trik tadi insya Allah tidak jadi masalah. Tapi kalau kita sudah normal kembali, kita sudah bisa mengendalikan diri kita,
Ya ternyata selama ini kita salah dalam menduga, biasanya kita menduga ternyata tidak benar, ya kita sholat normal biasa saja. Kapan kita lupa ada sujud sahwi. Tapi kalau masih terus menyerang, tidak apa-apa pakai tadi yang metode yang menurut ibu pas ya. Adapun yang kedua, kalau kita berwudu dalam toilet tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah meskipun tidak terpisah antara tempat mandi dengan tempat buang hajat, enggak ada masalah ya. Yang penting kita bersih, yang penting kita tidak menginjak najis. Ya, kita tidak menginjak najis, cuma masalahnya mungkin kalau kita menyebut nama Allah ketika mau masuk toilet aja, kita bilang bismillah baru kita masuk, kemudian kita buang hajat, kita berwudu, nanti kita keluar dari toilet baru kita berdoa setelah wudu, ya, baru kita berzikir setelah wudu. Jadi tidak perlu kita zikir dalam toilet. Berbeda kalau toilet tersebut ternyata dibedakan antara tempat buang hajat dengan areal misalnya mandi, kemudian ada areal misalnya kamar mandinya besar, ada areal untuk misalnya cukur kumis lah, apakah untuk macam-macam ya, untuk make up misalnya, di situ tidak jadi masalah, itu areal tidak jadi masalah. Seorang bilang bismillah di situ, dia wudu di situ ya. Tapi yang jadi masalah ya kalau dia ternyata tidak terpisahkan areal buang hajat itulah dia gunakan untuk wudu, tidak mengapa. Meskipun kita berwudu di lokasi buang hajat enggak ada masalah. Tapi bismillahnya ketika kita mau masuk, kemudian ketika baca zikir setelah wudu, nanti setelah keluar dari toilet. Allah alam bisawab. Masih ada? Ini ada pertanyaan lagi, Ustaz. Kebetulan pertanyaannya di luar tema ini. Silakan. Ustaz, bagaimana bila kita berbuka puasa, apakah menunggu dulu 4-8 menit setelah azan yang sudah ada atau bisa langsung berbuka? Syukran, Ustaz. Kalau berbuka tidak perlu, yang jadi masalah sahur. Kalau berbuka tidak ada khilaf karena terbenam matahari nggak ada khilaf. Ya kan? Kita bilang berterima matahari semua jadwal sepakat. Bisa diketahui dengan hisab. Yang jadi masalah adalah masalah adzan subuh. Nah, bolehkah kita bersahur, adzan sudah dikumandangkan, kita ikut Muhammadiyah, masih 8 menit lagi. Bolehkah kita sahurnya ditunda karena kita ikut Muhammadiyah, menurut kita adzan sekarang kecepatan 8 menit? Saya bilang lebih hati-hati, ya toleransi 4 menit lah. Toleransi. Tapi kalau kita lebih hati-hati sudah adzan kita berhenti lebih baik. Tapi kalau ada kita terlambat, kita boleh masih punya waktu 4 menit menurut sebagian ulama ya. Sebagian ulama. Tapi kita salat subuhnya kita tunda, tapi untuk hati-hati kita sahurnya berhenti ketika adzan subuh kita berhenti. Kecuali kalau kita yakin bahwasanya adzan subuh itu sudah tepat waktunya. Kita sudah pernah lihat kita ketemu pakar astronom, kemudian kita sudah melihat fajar dan kita yakin waktunya tepat, tidak boleh kita makan kalau sudah adzan. Tapi kalau kita masih ragu, kita masih boleh makan. Paling tidak jadwal misalnya jadwal subuh jam 4.30. Menurut sebagian ulama kecepatan 4 menit. Ya kita masih boleh makan sampai 4.37, 4.38. Tapi saya sendiri saya tidak begitu. Saya praktekkan pokoknya kalau sudah selesai sudah adzan kumandangkan saya berhenti. Saya tidak makan dan minum ya. Untuk kehati-hatian. Tapi saya tidak langsung sholat. Saya tunggu dulu 8 menit, 10 menit, 15 menit baru saya sholat. Allah alam bisawab. Masih ada yang bertanya? Ada satu lagi, Ustaz. Ya. Ustaz, saya melihat orang sedang sholat tapi yang bersangkutan salah rukun. Mungkin lupa, apakah saya bisa mengingatkan yang bersangkutan atau setelah sholat saja, Ustaz? Gimana, Ustaz? Kalau kita yakin dia lupa, kita boleh tegur. Kita boleh ngomong sama dia, menegur sebenarnya. Tapi kalau kita masih ragu-ragu, jangan-jangan kita salah lihat, setelah sholat kita bisa tegur. Kamu tadi sepertinya gini. Kita tegur, kita ngobrol. Siapa tahu kita yang salah lihat ya. Karena kalau dia lagi sholat kita tegur, khawatir tidak di perdebatan di situ. Tapi kalau udah sholat kita bilang, saya tadi kalau nggak salah lihat, mudah-mudahan saya salah lihat, begini. Tapi kalau bilang enggak, saya yakin enggak, ya sudah, enggak apa-apa. Bukan urusan kita. Yang penting kita sudah sampaikan. Tapi mungkin setelah sholat baru kita sampaikan ya. Wallahu a'lam bishawab. Kecuali bisa kita pasti, misalnya dia sholat tidak menghadap kiblat, ya sudah kita tinggal belokkan badannya kiblat musalah, itu sudah pasti, dia tidak akan ribut. Ya, kita tinggal iya. Nah, itu enggak apa-apa, kita tegur sambil kita bilang kamu kiblatnya keliru sebelah kiri. Kita ngomong, kalau dia enggak kita rapikan enggak apa-apa. Taib, masih ada? Satu lagi, Ustaz. Satu lagi, oke. Terakhir, silakan. Ustaz, ini cukup penting, yaitu sering sekali kita dengar di masjid mendengungan sholawat sambil menunggu waktu sholat. Nah, suara speaker itu mengganggu yang sedang sholat. Apa hukumnya itu, Ustaz? Dan ini seringkali terjadi hampir di semua masjid di Indonesia.
Itu di Pada antara saat hal sholat yang sunnah, tidak. Seorang kalau mau sholawat dia sendiri, jangan mengganggu orang. Kita saja kalau baca Quran jangan keras mengganggu orang. Masing-masing punya kesibukan. Oleh karenanya saya tidak setuju dengan orang yang kemudian bersolawat ramai-ramai dengan mic. Kalau dia ingin bersolawat boleh antara maghrib, antara azan, kau masih bersolawat, tapi tidak perlu dengan mengumandangkan suara akhirnya mengganggu orang yang lain. Karena ada orang ingin sholat sunnah, ada orang ingin berdoa, ada orang yang baca Quran. Kenapa kita memonopoli suara volume suara sehingga kita mengganggu seluruh penghuni masjid? Oleh karenanya termasuk hal yang saya kurang enak, kurang nyaman kalau sholat ada di masjidnya seperti itu. Silakan, sholawat itu bagus, tapi tidak perlu kemudian kita pakai mic ya. Saya pernah sholat satu masjid, kemudian Masya Allah orangnya bersolawat dengan suara yang indah. Sholatullah dengan lagu yang enak. Ini gimana saya mau sholat saya dengar lagu seperti ini. Begitu dia keluar ternyata rambutnya sebelahnya merah, sebelahnya ternyata penyanyi pang mungkin makanya enak tadi saya dengar. Jadi saya bilang kalau mau sholawat oke, bagus, tapi jangan suara keras-keras. Jangankan sholat, baca Quran saja yang kita sangat dianjurkan. Tidak, jangan keras-keras, kita mengganggu orang, boleh sekedar sholawatan ya. Boleh sekedar sholawatan, baca Quran lebih afdal daripada sholawat ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran untuk Ustaz Firanda atas materi dan nasihat yang diberikan pada kesempatan siang hari ini. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz dan memberkahi Ustaz dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada pemirsa dan pendengar Masjid Alim Fastabiqul Khairat. Saya juga minta maaf tidak bisa membacakan pertanyaan satu persatu. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.